menjadi haknya. Di samping itu, orang harus juga mengusahakan kepatutan seperti yang telah diajarkan oleh Aristoteles. Undang-undang yang tertulis dapat dianggap sebagai hukum dan keadilan, dan yang mendapat kekuasaannya dari hukum alam. Ajaran Thomas Aquinas merupakan puncak dari pemikiran pada abad pertengahan dan berada pada titik balik dari pertumbuhan kebudayaan berikutnya. Sementara itu, orang mulai kelihatan melepaskan pikiran yang teokratis. Ini terjadi sebagai akibat perubahan sosial dan perkembangan aliran filsafat yang nominalistis. Sementara itu, pula kita menjumpai seorang puja besar yang memiliki terbentuknya sesuatu yang sesungguhnya sesuatu itu sampai saat ini hanya menjadi impian belaka. Pujaga tadi adalah Dante dengan impiannya meraki dunia. Dante yang hidup pada tahun 1265-1321 memperoleh tempat dalam sejarah pemikiran tentang negara dan hukum. Karena bukunya De Monarchy, ajaran yang ditulis dalam buku tersebut adalah bersifat anti-paus. Ia menulis tentang kekuasaan keduniawian dan di dalamnya menolak setiap kekuasaan paus dalam urusan keduniawian. Sebagai akibat daripada tulisannya itu, maka pada penulisan abad ke-16 telah terjadi perselisihan penting antara paus dengan raja yang berakhir dengan kemenangan raja. Dari berbagai pihak muncul ajaran-ajaran yang bersifat anti-paus. Kaum legis mulai mendapatkan kemenangan. Di antara kaum legis yang sangat terkemuka adalah Pierre de Bois dari Perancis. Ia menulis bukunya De Recherche tentang menaklukkan kembali tanah suci pada tahun 1305-1307. Pikiran bahwa pemerintahan yang baik berarti pemusatan kekuasaan pada tangan satu orang. Suatu pikirannya dibela dengan keras baik oleh Thomas Aquinas maupun oleh Dante, akan ditutupkan orang di kemudian. Asal saja pikiran itu tidak diartikan sebagai suatu kerajaan dunia, melainkan sebagai negara nasional, dan memangnya dalam abad ke-16 akan lenyaplah pikiran tentang kerajaan dunia itu. Setelah pembicaraan pemikiran tentang negara dan hukum pada zaman abad pertengahan sebelum perang salib yang sifatnya ajaran adalah sangat teokratis, maka baiklah seorang ditinjau ajaran dari seorang sarjana pada abad pertengahan sesudah perang salib yang ajarannya sudah bersifat teokratis kritis. Sarjana tersebut adalah Marsilius dari Padua, hidup pada tahun 1270 sampai 1340. Ia adalah seorang tokoh terbesar dari aliran filsafat nominalis bersama-sama dengan rekannya William Ockham yang hidup pada tahun 1280-1317. Dengan demikian, mereka adalah bahwa hal-hal yang bersifat khusus itu adalah yang bernilai tinggi, sedangkan hal-hal yang bersifat umum itu hanya merupakan abstraksi dari pikiran saja. Bagi mereka, negara itu dianggap sebagai kekuasaan dunia dengan oleh negara sebagai pusat kekuasaan yang tetap, yang berdiri sendiri, yang terlepas dari hubungan dengan suatu kekuasaan yang lebih tinggi seperti gereja. Sikap mereka yang demikian ini timbul sebagai akibat daripada adanya perselisihan antara Kaisar Louis Bavaria dengan Paus Yohanes sekitar tahun 1324. Menerbitkan bukunya yang sangat terkenal yang diberi Marciulus adalah ahli pemikir tentang negara dan hukum Franciscan, nama Defensor Pacis, pembela perdamaian. Buku ini merupakan buku-buku yang ada pada abad pertengahan. Buku ini meskipun ciptaan dari seorang sarjana pada zaman abad pertengahan, tetapi hingga kini masih tetap menimbulkan kekaguman bagi tiap-tiap orang yang baru mulai mempelajari soal-soal tentang negara dan hukum. Hal ini disebabkan karena keberanian serta pikiran-pikiran modernnya yang terdapat di dalam buku tersebut. Buku ini terdiri dari 3 bagian yang disebut Dictiones. Buku yang pertama merupakan tentang dasar-dasar negara. Buku yang kedua membentengkan dasar-dasar gereja dan sifat-sifat hubungan antara negara dan gereja. Sedangkan buku ketiga hanya memuat kesimpulan-kesimpulan saja mengenai ajaran tentang kenegaraan. Marsilius sangat dipengaruhi oleh ajaran Aristoteles. Negara adalah suatu badan atau organisme yang mempunyai dasar-dasar hidup dan mempunyai tujuan tertinggi, yaitu menyelenggarakan dan mempertahankan perdamaian. Dengan demikian, Marsilius bersama-sama dengan Dante adalah yang pertama-tama memberikan tujuan tersendiri pada negara. Ajaran dari Marsilius ini untuk selanjutnya adalah sangat berbeda dengan ajaran-ajaran dari Agustinus dan Thomas Aquinas, karena dalam ajaran Marsilius nampak benar peranan orang atau individu dalam pembentukan negara dan masyarakat.
Menurut Marcellus, terbentuknya negara itu tidaklah semata-mata karena kehendak Tuhan atau karena kodrat Tuhan, melainkan negara itu terjadi karena perjanjian daripada pada orang-orang yang hidup bersama untuk menyelenggarakan perdamaian. Sedangkan kalau menurut Agustinus, Tuhan adalah merupakan pokok pangkal daripada segala sesuatu, jadi juga tentang adanya negara. Dan kalau menurut ajaran Thomas Aquinas, meskipun masih juga berpokok pangkal Tuhan, namun sudah mulai muncul faktor baru, yaitu manusia yang sifatnya masih samar-samar. Jadi dari ajaran Marcellus tentang terjadinya negara itu telah terlihat dasar-dasar daripada perjanjian masyarakat, yang merupakan lanjutan dari ajaran Epicurus yang telah meletakkan benih-benihnya dalam perjanjian itu. Menurut Marcellus, rakyat menunjuk seseorang yang diserai untuk memelihara perdamaian, dan terhadap orang yang mereka tunjuk ini, mereka saling menundukkan diri. Jadi mereka itu selain mengadakan perjanjian untuk membentuk negara, juga perjanjian untuk menundukkan diri. Inilah yang disebut perjanjian penundukan atau factum subjectionis. Bagaimanakah sifat penundukan itu? Apakah tunduk sepenuhnya secara mutlak terhadap segala sesuatu yang diperintahkan oleh penguasa atau pemerintah, atau orang yang mereka tunjuk itu, ataukah hanya tunduk terhadap penyelenggaraan kekuasaan yang mereka berikan kepadanya? Menurut Marcellus, factum subjectionis ini ada dua macam, yaitu satu, bila penundukan itu sifatnya terbatas pada apa yang dikehendaki oleh rakyat, maka kekuasaan penguasa atau raja hanya untuk menyelenggarakan atau menjalankan kekuasaan dari rakyat, jadi sifatnya hanya eksekutif. Raja tidak boleh dan tidak wewenang menentukan peraturan atau undang-undang yang diciptakan atau yang membuat peraturan dan undang-undang itu adalah rakyat sendiri. Penyerahan kekuasaan atau sifat pendudukannya demikian ini disebut concessio 2. Sedang kalau rakyat itu secara mutlak tunduk kepada penguasa atau rakyat yang mereka pilih itu, dan hak untuk membuat peraturan atau undang-undang itu ada pada tangan raja, maka kekuasaan yang mereka serahkan kepada raja itu tidak hanya bersifat eksekutif, melainkan juga bersifat konstitutif. Penyerahan kekuasaannya demikian ini disebut translatio. Yang terakhir inilah yang dianut oleh kaum glossatoren, yaitu orang-orang yang menyisipkan dan yang menambah hukum yang lama dengan hukum yang baru, karena dengan demikian hukum dapat berkembang dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan masa. Jadi demi kepentingan hukum menurut kaum glossatoren, factum subjectionis harus bersifat translatio. Sedangkan menurut Marcellus, kekuasaan negara yang tertinggi itu ada pada rakyat. Jadi kedaulatan itu ada pada rakyat, sebab rakyatnya yang berhak membuat peraturan-peraturan hukum atau undang-undang. Hal ini disebabkan karena negara itu merupakan kesatuan dari orang-orang yang bebas, yang merdeka. Jadi tidak mungkin seseorang itu menguasai lain secara mutlak. Jadi perimbangan antara kekuasaan rakyat dengan kekuasaan raja adalah rakyat yang berdaulat, raja yang melaksanakan kedaulatan rakyat. Jadi dengan demikian yang dianut Marcellus adalah factum subjectionis yang bersifat concessio. Seolah-olah dalam ajaran Marcellus ini unsur ketuhanan telah dilepaskan, tetapi dalam uraian-uraiannya selanjutnya ajaran masih ada sifat teokratisnya, yaitu meskipun ia mengatakan bahwa terjadinya negara itu karena perjanjian dengan factum subjectionis, orang-orang itu membentuk suatu pemerintahan, tetapi orang-orang dapat mengadakan perbuatannya demikian itu karena atas dorongan atau atas ilham dari Tuhan. Jadi seakan-akan Tuhan itu jauh mempunyai pengaruh, dan pengaruh inilah yang menyebabkan orang-orang tadi mengadakan perjanjian. Maka menurut Marcellus, Tuhan ini merupakan sebab yang jauh atau causa remota daripada terbentuknya negara. Sekarang bagaimanakah hubungan antara negara dengan gereja menurut ajaran Marcellus? Kalau Agustinus mengatakan bahwa yang dikehendaki itu adalah kerajaan Tuhan, dan negara itu hanya merupakan alat saja daripada gereja untuk membasmi musuh gereja demi terselesainya cita-cita itu. Dan kalau menurut pandangan Thomas Aquinas, negara dan gereja berkedudukan sama, dan di sini ada kerjasama antara negara dan gereja, hanya saja lapangannya berbeda. Negara dalam lapangan keduniawian, gereja dalam lapangan kerohanian. Maka Marcellus telah mengadakan pemisahan yang tegas antara negara dan gereja, dan dengan tegas dikatakan bahwa negara berkedudukan lebih tinggi daripada gereja, oleh karena berdasarkan perjanjian antara orang-orang itu telah
bentak suatu negara untuk menyelenggarakan perdamaian. Jadi negara itu adanya lebih dahulu daripada gereja. Lagi pula negara itu dapat membuat peraturan hukum atau undang-undang yang bersumberkan pada kekuasaan rakyat yang bersifat mengikat dan dapat menjatuhi sanksi kepada siapa saja yang melanggarnya. Sedangkan gereja tidak dapat berbuat dan demikian itu tadi, jadi tegasnya negaralah yang lebih tinggi kedudukannya dan lebih berkuasa daripada gereja. Ajaran Marsilius tentang negara dan hukum ini yang dikemukakan dalam banyaknya hal adalah sangatlah menarik perhatian karena tidak adanya sedikit pun cita-cita besar dari zaman abad pertengahan, yaitu sedikit pun tidak mengenal adanya kerajaan dunia. Maka sebagai ganti daripada pandangan idealisme, diciptakanlah pandangan realisme yang nanti banyak persamaannya dengan pandangan Rousseau dalam abad ke-18 dan monarki konstitusi dalam abad ke-15. Menarik perhatian lagi adalah sifat keberanian dan sikap bebas daripada Marsilius, tidak saja terhadap gereja, melainkan juga terhadap kekuasaan atasannya, yaitu Kaisar Louis. Ia sama sekali tidak membicarakan soal kekuasaan kaisar, karena pendirian tentang negara adalah seperti pandangan Aristoteles, yaitu negara, republik, demokrasi. Sebagai akibat daripada ajaran Marsilius ini, terutama pada tentang hubungan antara negara dengan gereja serta segala konsekuensinya, dapat menimbulkan kekuasaan raja yang bersifat mutlak. Dalam arti di dunia ini tidak ada yang mengatasi dan kekuasaan ini dapat meliputi apa saja, jadi sifatnya mutlak. Itu baik dalam tingkatannya maupun mengenai luasnya. Maka lalu timbul sistem-sistem pemerintahan yang sifatnya absolut. Keabsolutan itu dapat demikian rupa sehingga kalau dahulu pada zaman abad pertengahan raja itu terikat oleh ketentuan-ketentuan agama atau soal-soal etis, maka sekarang malah raja itulah yang menentukan agama dan apa yang harus dianut oleh rakyatnya. Jadi kebebasan beragama boleh dikatakan sudah tidak ada lagi dengan timbulnya kekuasaan raja-raja yang absolut ini, yang mana raja tidak bertanggung jawab kepada siapapun kecuali kepada Tuhan. Maka lalu timbul penyalahgunaan kekuasaan antara lain pengengkangan dalam hal kepercayaan. Maka tidaklah heran kalau kemudian timbul gerakan-gerakan baru yang menentangnya, tetapi aliran atau gerakan ini tidak bermaksud menghapuskan raja-raja, jadi bukanlah anti raja. Mereka itu hanya anti kekuasaan raja yang bersifat absolut, karena ini mesti selalu menimbulkan ekses. Jadi ekses inilah yang mereka tentang aliran ini namanya monarkomaken. Kalau menurut arti kata yang sebenarnya, monarkomaken ini berarti arti anti raja, tetapi sebenarnya yang dimaksud oleh kaum monarkomaken ini bukanlah anti raja, tetapi anti kekuasaannya raja yang bersifat absolut. Dan terutama eksesnya, aliran inilah yang nanti akan membatasi kekuasaan raja dengan cara mengeraikan kembali asal-usul daripada kekuasaan raja. Kalau teori teokrasi pada zaman abad pertengahan mengatakan bahwa kekuasaan raja itu berasal dari Tuhan, karena raja dianggap sebagai wakil Tuhan di dunia, sedangkan kekuasaan Tuhan itu sifatnya absolut, jadi raja kekuasaannya pun juga harus absolut. Maka aliran monarkomen ini lalu mencari dasar-dasar para bagi kekuasaan raja. Tetapi sebelum membicarakan aliran monarkomen ini lebih lanjut, baiklah dibicarakan terlebih dahulu zaman berikutnya, yaitu zaman Renaissance. Karena akibat daripada ajaran-ajaran yang ada pada zaman ini kiranya sama dengan akibat daripada ajaran Marsilius tadi, yaitu pembentukan sistem pemerintahan sentral dan mutlak pada negara yang juga mengakibatkan kekuasaan mutlak pada raja. Jadi tegasnya akibat dari ajaran Marsilius dan akibat dari ajaran sarjana-sarjana pada zaman Renaissance adalah sejajar, yaitu timbulnya absolutisme, dan ini nanti yang menimbulkan kaum monarkomaken dan kaum reformati. Renaissance abad ke-16, benih-benih dari zaman Renaissance ini sungguhnya telah terdapat pada akhir zaman pertengahan bagian yang kedua. Akhir zaman pertengahan sesudah perang salib. Jadi zaman Renaissance ini dimulai pada kira-kira pertengahan abad pertengahan bagian yang kedua sampai pada akhir abad ke-16. Pandangan hidup dan ajaran-ajaran tentang negara dan hukum pada zaman pertengahan sangat berbeda dengan pandangan hidup dan ajaran-ajaran tentang negara dan hukum pada zaman Renaissance, sebab pandangan hidup pada zaman abad pertengahan adalah bersifat universalistis
Dalam arti orang menganggap dirinya sebagai bagian daripada dunia Kristen yang umum, segala kehidupan dipersiapkan untuk menghadapi kehidupan yang langgeng, yaitu kehidupan di dunia akhirat. Ajaran-ajaran tentang negara dan hukum tidak mempunyai kepribadian sendiri karena ditentukan oleh pandangan yang teologis. Akan tetapi mulai abad ke-12 terjadinya perubahan-perubahan karena filsafat nominalistis telah memutarbalikkan hubungan antara hal yang umum dengan hal yang khusus, dan mulai saat itu pula perhatian terhadap penghidupan di dunia ini mulai bertambah besar. Segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan manusia mulai berkembang, akal manusia mulai menjiwai kehidupan, maka apabila dahului sikap menerima itu dianggap sebagai kebajikan yang tertinggi. Sekarang pada zaman Renaissance, hasil perseorangan di mana orang lain tidak dapat melakukannya mendapatkan pujian dan penghargaan yang tertinggi, maka kemudian orang berlomba-lomba untuk mendapatkan kedudukan dan sebagainya meskipun dengan aksi akal yang licik. Tetap ditempuhnya. Demikianlah sebenarnya bahwa pandangan hidup dan ajaran-ajaran tentang negara dan hukum pada zaman Renaissance ini sangat dipengaruhi oleh berbagai paham. Pengaruh itu sedemikian kuatnya sehingga dapat merubah dan membelokkan pandangan hidup dan ajaran-ajaran tentang negara dan hukum yang ada pada waktu itu. Paham-paham yang mempengaruhi itu antara lain: satu, berkembangnya kembali kebudayaan Yunani kuno. Jadi pengaruh kebudayaan Yunani kuno, pengaruh ini timbul karena terjadi perang salib. Kalau pada zaman abad pertengahan segala sesuatu harus tunduk kepada kodrat Tuhan atau kehendak Tuhan, orang tidak boleh berpikir sendiri-sendiri untuk menentukan bagaimana ia harus hidup, karena yang menentukan segala-galanya itu adalah pemimpin-pemimpin negara atau pemimpin-pemimpin gereja. Sebab para pemimpin itu yang dianggap sebagai wakil dan Tuhan di dunia ini. Maka sesudah perang salib, karena akibat dari kebudayaan Yunani tadi, terutama ajaran Aristoteles, masuklah unsur rasio, dan orang mulai berpikir secara rasionalis. Pengaruh ini aksesnya adalah sangat buruk, oleh karena sebagaimana biasanya semua barang atau paham baru ini adalah sangat menarik dan mudah ditiru, maka demikian juga halnya dengan peniruan kebudayaan Yunani kuno itu. Sehingga akhirnya orang sangat berlebih-lebihan dan sangat mendewakan kebudayaan Yunani kuno tersebut, sedangkan norma-norma agama dilepas sama sekali. Hal ini menyebabkan moral mulai merosot dan timbul pandangannya individualitis. Faham kedua yang mempengaruhi keadaan zaman Renaissance adalah sistem feodalisme yang berakar pada kebudayaan Jerman kuno. Sistem ini mengaruhi Romawi Barat sebagai akibat ditakluknya Romawi Barat oleh bangsa Jerman. Sistem feodalisme ini menimbulkan kekacauan dan perpecahan daerah. Untuk mengetahui sebab-sebabnya harus menyelidiki terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan sistem feodalisme itu dan apa dasarnya. Yang dimaksud dengan sistem feodalisme dalam lapangan ketatanegaraan ialah bahwa dalam susunan ketatanegaraan itu dikenal adanya hak pribadi. Jadi dasarnya itu ialah bahwa hukum itu mempunyai sifat kepribadian. Ini berarti bahwa mereka yang kehilangan haknya menjadi tugas pemilik itu sendiri untuk mendapatkan kembali haknya. Begitu pula daerah juga merupakan kepribadian, dan dalam hal ini yang penting adalah bahwa negara adalah merupakan hak milik pribadi daripada raja. Para bangsawan apalagi rakyat jelata tidak mempunyai hak apa-apa, terutama dalam susunan ketatanegaraan. Tetapi dalam waktu negara mengalami bahaya peperangan misalnya, kaum bangsawan itu dan juga rakyat bisanya harus selalu memberikan bantuan kepada raja berupa apapun. Maka nanti kepada mereka yang berjasa, raja memberikan hadiah yang berupa pinjaman sebidang tanah. Pemberian hadiah itu dengan suatu perjanjian bahwa sebagian daripada hasilnya harus diserahkan kepada raja sebagai suatu pajak atau merupakan suatu tanda bahwa mereka itu adalah bawahan raja. Orang-orang yang mendapatkan hadiah tanah itu disebut landman, sedangkan raja yang meminjamkan tanah itu disebut landheer atau tuan tanah. Hubungan antara landheer dengan landman ini semula adalah baik. Landheer semula rajin berkeliling ke tempat landman, atau sebaliknya landman yang berkunjung ke tempat landheer. Tetapi lama-kelamaan hubungan ini menjadi renggang dan akhirnya malahan terputus sama sekali. Maka setelah putusnya hubungan ini, para landman lah yang menjadi
berkuasa di daerah-daerah tersebut. Kekuasaan ini makin lama makin menjadi kuat, kedudukan raja tergantung pada bantuan dan dukungan para landman. Akhirnya kekuasaan raja semakin berkurang dan malahan habis sama sekali. Keadaan demikianlah dipergunakan sebaik-baiknya oleh para landman untuk memproklamirkan dirinya sebagai raja. Demikianlah timbul raja-raja kecil dan mereka diperebutkan kekuasaan. Keadaan inilah yang menimbulkan kekacauan dan perpecahan daerah negara. Hal-hal tersebut di atas itulah yang kemudian menyebabkan para sarjana kenegaraan pada zaman Renaissance itu selalu berusaha untuk memikirkan atau mengadakan konsepsi tentang sistem pemerintahan sentral dan mutlak pada negara atau state absolutisme, sedang tujuannya adalah untuk menghentikan perang perebutan kekuasaan yang selalu menimbulkan kekacauan itu. Banyaklah kiranya negara yang terjumus ke dalam ini. Italia misalnya telah mengalami keadaan ini semenjak pada abad pertengahan abad ke-13. Proses mana perjalanan terus semenjak raja-raja Jerman lenyap dari Italia akhirnya memuncak pada abad ke. Maka mulai saat itu masalah kenegaraan terjadi hangat dan sangat menarik perhatian. Masalahnya ialah bagaimana kekuasaan dan perebutan kekuasaan itu dapat diakhiri dan diganti dengan suatu ketertiban. Masalahnya inilah yang sangat menarik perhatian dan kemudian diselidiki serta dicari pemecahannya oleh seseorang tokoh kenegaraan yang sangat menakjubkan pada masa itu. Tokoh tersebut yang dimaksud tidak lain adalah Niccolo Machiavelli. Niccolo Machiavelli dilahirkan di Florence. Ia hidup pada tahun 1469 sampai 1527. Ajarannya tentang negara dan hukum itu ditulis dalam bukunya yang sangat terkenal, yaitu diberi nama Dua Prinsipal Artinya Sang Raja atau buku pelajaran untuk raja. Buku ini dimaksudkan untuk dijadikan tuntunan atau pedoman bagi para raja dalam menjalankan pemerintahannya, agar raja dapat memegang dan menjalankan pemerintahannya dengan baik untuk menyatukan kembali negara Italia yang pada waktu itu mengalami kekacauan dan daerah negara terpecah belah. Dalam buku tersebut juga menekankan pendidikan Machiavelli terhadap asas-asas moral dan kesusilaan dalam susunan ketatanegaraan. Meskipun dahulu Aristoteles telah mengadakan pemisahan dan pembedaan antara ajaran kesusilaan dengan ajaran tentang negara dan hukum, namun ia masih cenderung untuk mendasarkan ajaran tentang negara dan hukum itu pada asas-asas kesusilaan. Akan tetapi tidaklah demikian halnya dengan Niccolo Machiavelli. Ia menunjukkan dengan terang dan tegas pemisahan antara asas-asas kesusilaan dengan asas-asas kenegaraan, yang berarti bahwa orang dalam lapangan ilmu kenegaraan tidak perlu